Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama dengan Tuan Muda Channel. Oke guys, dalam konten kali ini kita akan membahas seputaran Pi Network, yang dimana baru-baru ini banyak sekali yang memprediksi mengenai harga Pi, dari mulai harga 1 US dollar, 100 US dollar, bahkan sampai dengan 1000 US dollar. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Baru-baru ini banyak media sosial yang membicarakan nilai Pi setelah mainnet harga awalnya 100 US dollar, dan ada juga yang memprediksi 314 US dollar. Ada juga kalangan yang memprediksikan harga mainnet Pi 1 US dollar. Ada yang bilang 1000 US dollar. Prediksi beraneka ragam dan punya alasan masing-masing. Namun, mereka tidak mengatakan apa dasar nilai Pi. Dan Nicholas mengatakan semuanya itu pasti. Nilai sosial lainnya, saya akan mengulas secara singkat apa yang saya pahami tentang Pi Network. Poin pertama, misi Pi adalah untuk melayani orang-orang biasa di 200 plus negara di seluruh dunia. Dalam 2 tahun terakhir, Pi telah berkembang pesat. Saat ini ada 33 juta pengguna aktif dan sekitar 95.000 lebih pengguna baru bergabung setiap hari. Ini adalah proyek blockchain yang paling cepat berkembang dan terbesar di dunia, yang tiada duanya. Poin kedua, popularitas di Pi Google melebihi 1 miliar, sementara jumlah Bitcoin 770 juta dan Ethereum hanya 226 juta. Pi di Facebook popularitasnya mencapai 208k, melampaui Ethereum yang hanya dengan 162k. Poin ketiga, 4 media sosial terbesar, Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube, popularitasnya Pi Network semua menepati urutan teratas dan akan terus berlanjut. Pi juga masuk daftar pencarian terpanas di WeChat ataupun media sosial terbesar di Cina. Biarpun pemerintahan Cina tidak mendukung cryptocurrency, bisa dikatakan Pi adalah proyek blockchain yang paling menarik perhatian dari segala kalangan di dunia saat ini dan meningkatkan terus dari hari ke hari. Poin keempat, kecepatan transaksi Pi jauh lebih cepat daripada Bitcoin dan Ethereum. Hasil dari jaringan testnet, transaksi dapat diselesaikan dalam 3-5 detik. Setelah mainnet terbuka, kecepatan transaksi akan lebih cepat lagi, dan Bitcoin membutuhkan waktu sekitar 3-60 menit. Kecepatan transaksi Bitcoin dan Ethereum lambat, ataupun bisa disebut dengan macet, dan biaya transaksi mahal, sedangkan biaya transaksi Pi akan sangat rendah. Poin kelima, saat ini jumlah node Pi telah mencapai 400.000 lebih dan jumlah node aktif adalah 15.000 lebih. Semua node ini adalah hasil perintis ataupun partisipasi sukarela dari para pionir di seluruh dunia. Dan kesempatan komputer ini dinyalakan non-stop 24 jam per 7. Telah menelan biaya yang tidak sedikit. Apakah ada yang rela jalan node ini kalau nilai Pi di bawah 10 US dollar? Sedangkan biaya sehari setiap komputer harus 1 dolar dan hanya menghasilkan 0,1 Pi. Raksasa seperti Google, Facebook, Amazon, dan lain sebagainya, kesemuanya ingin merebut Pi node. Bahkan Alibaba juga sedang mengharapkan node. Sebagian perbandingan jumlah node Bitcoin hanya 10.000 lebih dan Ethereum hanya 5.000 lebih. Apalagi jumlah Pi node akan berlipat ganda setelah mainnet terbuka, dan jumlah node yang ditambahkan akan mengakibatkan jaringan Pi Network semakin stabil dan aman, agar tidak mudah diserang oleh superkomputer dan hacker manapun. Poin keenam, seiring berkembangnya ekosistem Pi, kebutuhan Pi coin akan lebih besar daripada ketersediaannya. Ekosistem Pi saat ini ibarat bunga yang hampir mekar sepenuhnya, hingga
Saat ini, ada 38 lebih ekosistem toko online di seluruh dunia, dengan 1,5 juta lebih pioner yang ikut berpartisipasi di masa depan. Berkembang ekosistem akan lebih dahsyat, dan akan lebih banyak aplikasi komersial yang siap diluncurkan. Dengan begitu memudahkan para pioner untuk mengkonsumsi P-Coin ataupun memperoleh P-Coin lewat transaksi tersebut. Serta secara tidak langsung akan terus mendukung pengembangan P-Network. Poin ke-7. P-Browser akan menjadi revolusi subversif ketiga saat ini. Browser terdesentralisasi yang terkenal adalah browser Bitcoin dan browser Ethereum. Kelahiran dan perkembangan P-Browser akan dengan cepat melampaui browser Bitcoin dan Ethereum. Karena tujuan utama penggunaan P-Browser terletak pada ekosistem P-Network, P-Browser akan menumpuk pengembangan aplikasi untuk hasilkan aplikasi yang lebih hebat dan lebih bermanfaat. Poin ke-8. Nicholas selalu menekankan, P itu sangat langka. Jangan mengira Anda sudah memiliki banyak P. Coba hitung, hasil tambangan sendiri sekarang ada 2,4 koin per hari, 72 koin per bulan. Berapa banyak yang Anda miliki? Koin yang dapat diedarkan di mainnet adalah koin hasil nambang sendiri, bonus hasil nambang, dan referral lainnya baru akan dilepaskan secara proporsional. Dan aturan mainnetnya harus tunggu pengumuman resmi. Siapa yang rela menjual ataupun melepaskan koin ini? Setelah mainnet terbuka, hasil penambangan akan turun secara drastis, dan koin yang masuk listing di exchange akan tersedia ataupun akan habis dari mereka yang ingin cepat-cepat menjadikan uang fiat. Dari mana datangnya begitu banyak koin yang dibutuhkan untuk perputaran ekosistem? Segera difikirkan. Poin ke-9. P-Core Team dan konsorsium di belakangnya selama ini sudah hampir 3 tahun, terus membakar uang untuk pengembangan proyek ini. Jadi, bukan cuma harapan pioner global saja yang tinggi, tetapi P-Core Team dan konsorsiumnya tidak akan mengizinkan nilai P terlalu rendah. Pada tahun 2019, pengakuan Nicholas terhadap nilai P-Coin adalah $30 per koin. Sudah melewati 2 tahun yang lalu, dan ada kabar bahwa negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat menginginkan nilai P minimal harus dengan harga $1.000 Amerika Serikat. Bagi mereka yang merasa rasional dan tidak mengerti nilai P network, diperkirakan jika Anda yang jadi Nicholas tidak akan sanggup bertahan sampai saat ini, dan Anda pasti sudah meninggalkan proyek ini. Namun, dengan kegigihan P-Core Team dan puluhan juta pendukung proyek ini, nilai 1 P sama dengan $1.000 bahkan sampai dengan $100.000. Tidak akan terlalu jauh dengan ambisi dan pola pikir P-Core Team, dan berkat pioner dan konsorsium tinggi di seluruh dunia, ini ibarat matahari terbit yang akan menyinari dunia. 1 P koin sama dengan 1 koin. P-Network tidak melakukan ICO seperti cryptocurrency lain, jadi tidak perlu menebak berapa harga jumlahnya, karena berapapun tidak akan tepat. P-Network punya ekosistem sendiri. Nanti kita akan melihat ada yang jual motor seharga 10 P, ada yang jual 20 P, 35 P, dan 100 P. Jadi menurut Anda, harga mana yang bisa dijadikan patokan? Tidak perlu memikirkan berapa nilai P, tetapi pikirkanlah di saat 1 P bisa untuk beli 1 motor, bahkan 1 mobil di wallet Anda masing-masing. Dan masih ada sisa berapa P, dan apakah masih bisa segampang itu mendapatkan P? Tulis di kolom komentar. Banyak dari kita tidak memaklumi kesulitan P-Core Team, dan P-Core Team hanya bisa membisu terus bekerja membiarkan hasil akhir yang menjawab. KYC P-Network saja yang dianggap sepele banyak orang, padahal ini KYC seluruh dunia, KTP, yang setiap negara berbeda-beda format dan tulisannya. Begitu Anda lihat saja sudah bingung, apalagi minta Anda untuk memutuskan mana yang valid dan mana yang tidak.
Saya biarpun telat mengenal dan bergabung ke P-Network, namun dari hari pertama saya install app ini hingga detik ini tidak pernah meragukan proyek ini dan kejeniusan P-Core Team. Saya yakin ini akan menjadi revolusi cryptocurrency yang akan tercatat dalam sejarah selama ribuan tahun mendatang. Salam petir.